Saya mau ajak Anda untuk bahas tentang cara untuk kaya raya. Sekarang kita lupakan dulu sejenak tentang penawaran yang tadi sudah dijelaskan oleh Bro Firman tentang Movinit. Lupakan dulu lah ya, ini ada cara untuk kaya raya. Kalau Anda nggak suka dengan Movinit, nggak tertarik, nggak apa-apa. Anda dengar aja bacotan saya nanti sampai selesai. Ya, Eh, Anda lihat ini. Ada tiga cara untuk bisa kaya raya. Mungkin sebagian dari Anda juga udah tahu. Yang pertama adalah Anda lahir dari keluarga kaya. Kalau itu yang terjadi, Anda punya orang tua, punya kakek nenek yang kaya raya, wah, Anda punya privilege ya. Anda bisa lanjut menikmati kekayaan itu, mau kerja apapun juga suka-suka. Seperti itu ya, karena Anda memang udah kaya. Itu, wah, thanks God ya. Kalau misalkan Anda sama seperti saya, ya itu nggak bisa lah. Orang keluarga saya, orang tua saya juga biasa-biasa aja, pas-pasan. Ya udah, lupakan yang pertama. Ada solusi yang kedua untuk bisa kaya raya adalah menikah dengan orang kaya. Jadi saat ini teman-teman, Anda mulai sekarang udah fokus, konsisten, disiplin mencari siapa calon pasangan Anda. Ya, Anda mulai mempelajari, melakukan riset. Wah, siapa yang Anda mau serius ya berpacaran seperti itu. Cuma masalahnya, ya orang kaya juga mencari yang kaya. Kalau Anda merasa nggak pede, aduh kayaknya susah deh kalau yang nomor dua juga. Yang nomor tiga. Ini nomor tiga yang terakhir. Satu-satunya harapan untuk bisa kita kaya raya adalah apa? Kerja keras. Oke. Jadi tidak ada jalan pintas. Ya jalan pintas ada lah ya, satu dan dua. Tapi kalau misalkan satu dan dua itu udah nggak ada, teman-teman, no hope, udah close, kerja keras. Dan kalau kita bicara soal kerja keras, Anda mau berbisnis atau apapun itu ceritanya, jangan cari yang gampang, jangan cari yang mudah. Gua mau sih, tapi kok susah, tapi kok begini, tapi kok begitu. Kalau Anda sudah tidak mau kerja keras, poin satu dan poin dua juga nggak ada, ya udah Anda lupakanlah ya untuk bisa hidup kaya raya. Ya jangan terpengaruh oleh sosial media yang kita lihat selama ini, kok enak ya jadi orang kaya, kok bisa ya muda kaya raya ya sukses sekali, yang dulunya ceritanya dia miskin sekali sekarang bisa berubah hidupnya. Yang Anda lihat itu hanya kulit-kulitnya teman-teman. Anda nggak melihat perjuangan mereka itu seperti apa. Kalau memang benar-benar mereka berjuang ya. Nah, anda nggak lihat struggle-nya itu seperti apa. Jadi jangan cari jalan pintas. Ini persis apa yang dikatakan oleh Bro Andrew Susanto. Dia itu adalah salah satu komisaris dari HW Group. Anda coba dengarkan apa yang dikatakan oleh Bro Andrew Susanto ini. Melatih kesabaran. Kamu harus tahu bahwa bisnis itu jangka panjang. Jadi kamu harus sabar. Saya udah sering ngomong berkali-kali. Kalau mau cepat kaya, jangan nanya saya nggak tahu caranya. Kalau mau bisnis sukses itu panjang, susah, lama. Jadi harus sabar. Nggak bisa 2 tahun kok belum kaya, 5 tahun kok belum kaya, 10 tahun kok belum kaya. Sabar, harus sabar. Intinya harus kayak gitu. Sekali lagi, kalau orang tanya lagi di DM saya, kok gimana caranya cepat sukses? Saya nggak tahu caranya. Kamu tanya orang lain yang tahu caranya. Kalau kamu udah tahu, ntar kasih tahu saya ya. Siapa yang orang bisa jawab itu? Saya juga mau cepat kaya. Nggak ada selama ini, seumur hidup saya belum pernah ketemu orang yang cepat kaya. Kecuali nyolong. Nyolong pun jangka pendek loh hasilnya. Saya kasih tahu. Ya, jadi stop mencari cara untuk bisa cepat kaya atau cepat suksesnya. Berhenti teman-teman sekalian. Tidak ada caranya. Jadi kalau mau bisnis, sekali lagi ya jangan cari enaknya saja. Ya, nggak ada. Nah, sekarang gini teman-teman, saya mau mengajak Anda untuk yuk kita sama-sama membandingkan. Kalau Anda tidak suka dengan bisnis Movinit, Anda nggak tertarik dengan network marketing. Yang paling penting gini loh teman-teman, saya sering sekali melihat ya, banyak orang yang ya kalau nggak suka nggak apa-apa. Anda merasa bahwa aduh saya nggak suka lah bisnis Movinit, is okay ya. Karena cara untuk bisa berhasil itu banyak. Movie itu hanya satu dari sekian ratus cara untuk bisa sukses dan kaya raya gitu loh. Ya, kita berpikir realistis saja. Cuman kalau misalkan Anda mau menolak bisnis ini, jangan menolak gara-gara, aduh saya nggak suka movie ini karena bisnis ini susah. Jangan menolak gara-gara itu teman-teman. Atau Anda jangan menolak juga gara-gara saya nggak punya banyak teman, saya nggak suka rekrut-rekrut, saya itu nggak suka cari-cari orang bicara-bicara seperti ini, saya nggak pinter. Anda jangan pakai alasan-alasan konyol seperti ini menolak bisnis ini. Kenapa saya bilang konyol? Ya, karena di luar sana nggak ada yang mudah.
kalau Anda bilang bisnis movie ini susah, ya, emang bisnis di luaran sana mudah, teman-teman. Kalau Anda bilang bahwa bisnis movie ini nggak suka karena Anda harus rekrut-rekrut dan saya nggak bisa, emang di luaran sana kalau mau bisnis Anda nggak merekrut orang, merekrut juga, teman-teman sekalian. Jadi kalau menolak ya Anda cukup bilang aja bahwa saya punya cara yang lebih baik. Kan nggak harus sukses di movie ini, ada cara lain. Dan saya merasa bahwa cara lain lebih masuk akal buat saya. It's okay, that's fair gitu loh. Ya, tapi jangan alasan karena bisnis ini susah gitu loh. Nah, makanya saya mau ajak Anda untuk, oke, Anda nggak suka movie ini, saya ajak Anda untuk lihat bisnis lain. Kita bicara bisnis online. Tapi gini ya teman-teman ya, perbandingannya itu perbandingan hasil akhir yang kita ingin capai ya, apple to apple. Tadi sudah dijelaskan oleh Bro Firman bahwa kita bangun bisnis ini bukan kerja selama-lamanya ya. Kerja keras, bangun sistem, rekrut, terjadi duplikasi sehingga suatu saat kita bisa menikmati pensiun kan, freedom, passive income. Jadi endingnya adalah bukan kerja selamanya ya dan punya income ratusan juta dan kita tinggal memantau perkembangan bisnis kita, kerja keras kita itu hanya di awal, di akhir itu kita tidak sekerja keras lagi di seperti di awal, tapi kita menikmati yang namanya freedom. Kalau kita mau melihat bisnis lain, juga kita harus lihat yang seperti itu. Jadi bukan hanya sekedar, oh bisnis, jualan, lakukan sendiri, dapat duit. Bukan jenis yang seperti itu. Tapi jenis yang di mana Anda kerja, yang endingnya harus bisa passive income juga. Jadi dari awal sudah harus persiapkan. Bisnis online banyak cara. Ini bisnis online yang gimana Anda mempersiapkan diri, bangun beberapa tahun kemudian Anda bisa menikmati yang namanya passive income. Anda tentunya harus punya toko. Ya, Anda sewa ruko misalkan, ya. Kemudian untuk apa? Untuk stok barang. Kira-kira sewa ruko untuk stok barang 10 juta bisa nggak, teman-teman? Saya yakin Anda akan bilang nggak bisa. 10 juta gimana? Sewa ruko aja bisa jadi ya. Harus 2 tahun karena biasanya bisnis masa sewa 1 tahun aja ya. Kan nggak mungkin ya 2 tahun. Itu pun kalau misalkan sudah 2 tahun itu pasti akan lebih murah daripada Anda sewa 1 tahun. Dan jarang juga ya kasih yang 1 tahun. Oke, sewa 2 tahun misalkan. Ya biar dapat lebih murah dikit ya. Renovasi-renovasi plus stok barang udah pasti di atas 100 juta. Udah pasti. Plus stok barangnya. Anda pasti harus urus izinnya juga karena Anda mau bangun bisnis yang suatu saat nggak kerja sendirian, Anda harus lakukan apa? Perekrutan. Anda harus rekrut staff ya, walaupun nggak banyak. Jangan langsung sekali rekrut itu puluhan orang ya, nggak juga gitu loh. Anda mungkin rekrut 4 orang dulu atau mungkin 3 orang, ya tergantung lah kebutuhannya apa. Karena Anda juga akan di awal-awal akan terlibat banyak di dalam gitu kan. Nah mungkin beberapa staff ya, yang Anda nanti biaya operasionalnya tiap bulan Anda kasih gaji. Biaya operasional lainnya seperti apa? Listrik itu pasti di atas 1 juta per bulan. Kemudian juga internet juga di atas 1 juta per bulan. Nah ini kira-kira pengeluaran-pengeluaran yang Anda perlukan ditambah lagi karena ini online di zaman sekarang itu nggak bisa ya kalau kita hanya benar-benar buka toko dan jualan. Tidak ya. Anda buka toko belum tentu Anda juga jualan secara offline, tapi biar stok barang aja dan kita itu aktifnya di sosial media dan marketplace. Kan itu ya bisnis zaman sekarang. Oke. Dan untuk sosial media Anda itu bisa grow bagus, kemudian marketplace Anda juga laris, Anda juga sudah harus punya budget iklan ads, entah itu Facebook ads atau mungkin Google ads atau apapun itu, ya bisa jadi Anda yang kelola sendiri kalau memang Anda punya skill itu. Kalau tidak, tapi Anda tetap mau kelola sendiri, Anda berarti harus kursus lagi, belajar lagi, trial error lagi dan lain-lain. Atau Anda nggak mau pusing, ya Anda punya budget untuk ya udah kasih ke agency biar agency yang bantu merapikan sosial media Anda, bikin konten-kontennya, kemudian iklannya juga mereka harus urus dan lain sebagainya. Nah, inilah beberapa persiapan kecil yang perlu Anda lakukan. Modalnya berapa? Apakah bisa 10 juta? Bisa dapat ini semuanya? Ah, nggak mungkin teman-teman sekalian. Ya, nggak mungkin. Di atas 100 juta. Udah pasti. Itu pun kalau misalkan pas-pas ratusan juta itu Anda sesak nafas gitu loh ya mau gerak karena budgetnya itu wah sangat minim sekali. Dan apakah jamin bisnis Anda berkembang? No. Berdasarkan statistik, tingkat kegagalan sebuah bisnis
itu mungkin di tahun pertama 50-50, tahun kedua itu makin turun, dan biasanya tingkat kegagalannya itu 90%. Kita bicara soal apa? Scale up bisnis. Kita misalkan stok barang ya, contoh ya, kita mau bisnis pakaian nih. Oke, lupakan Movinit, lupakan Movinit. Ya, bisnis pakaian, Anda jual t-shirt. Katakanlah modalnya adalah 50.000 t-shirt Anda. Anda mau jual 100.000, berarti profit Anda berapa? Betul, 50.000, ya. Nah, kalau misalkan Anda mau profit Anda jadi 100.000, berarti Anda bisa jawab ya di rumah masing-masing. Kalau Anda mau profitnya 100.000, simpelnya ya udah berarti Anda jual dua kaos, modal Anda 100.000. Anda mau profitnya 200.000, modal Anda 200.000. Simpel kan? Sekarang Anda punya modal 50 juta nih untuk stok t-shirt Anda. Nah, ya dibagi aja ya 50 juta berarti 1.000 t-shirt. Anda iklankanlah dengan cara yang paling amazing gitu. Ya, keluar budget iklan, Anda lakukan itu. Kalau misalkan ini laku semua, berarti profit Anda 50 juta. Oke? Nah, 50 juta itu adalah penghasilan kotor ya, belum lagi Anda potong gaji, iklan dan lain-lain operasional semuanya. Anda nggak puas, pasti dong kita mau scale up. Anda kepingin punya profit 200 juta. Kalau Anda mau profit 200 juta, nah sekarang saya mau minta partisipasi dari teman-teman sekalian. Silakan chat saya, apa yang akan Anda lakukan? Simpel aja lah, simpel banget. Kalau Anda mau profit dari 50 juta jadi 200 juta, apa yang akan Anda lakukan? Apa yang Anda butuhkan? Silakan chat saya. Stok t-shirt lebih banyak, ya. Naikin modal, naikin tambah modal. Thank you, benar. Benar, paling gampang tambah modal, stok lebih banyak, jual lebih banyak, udah gitu aja. Ya, stok 4.000 t-shirt lah. Kan nggak mungkin tiba-tiba naikin harga kan? Ya harus stok 4.000 t-shirt. Jadi modal Anda jadi 200 juta, maka profit Anda bertambah. Otomatis, bukan enggak otomatis juga, bisa jadi ya, belum tentu juga ya, bisa jadi. Staffnya tambah, budget ads juga tambah, ya. Gudangnya mungkin kalau nggak cukup harus tambah. Sewa lagi ruko sebelahnya. Ya kira-kira lah ya, ini bisa jadi iya, bisa jadi nggak butuh gitu loh ya, tergantung Anda gimana kerjanya. Ada satu teman, dia tuh punya toko roti dan membuka cabang di beberapa tempat, dan Anda tahu dia mainnya juga di online. Budget iklannya itu sebulan dia habisnya sekitar 80 sampai 100 juta. Iklannya aja. Anda bisa bayangkan berapa besar omset yang dia dapatkan. Tapi untuk bisa dapat iklan yang benar-benar kita sebut winning campaign, yang iklan ini udah pasti jaminan menghasilkan penjualan, itu butuh trial error berkali-kali seperti itu. Nah, jadi proses dari Anda membangun sebuah bisnis ini sampai benar-benar Anda laris, pertanyaan saya, mudah atau susah? Anda jawab dalam hati. Saya yakin jawaban Anda adalah tidak mudah, Pak. Yes, tidak mudah. Ini hanya ngomong doang. Ini teorinya. Secara kertas ya seperti ini. Pada prakteknya teman-teman ada aja kendala-kendala yang akan Anda hadapi teman-teman. Nggak mudah. Anda juga berdarah-darah. Anda jangan pikir, Anda melihat Erigo bisa punya gudang yang gedenya luar biasa. Anda tidak melihat perjuangannya seperti apa. Cara lain selain bisnis online, bisnis ini, yang penting bukan jangan move in it. Oke, paling gampang, content creator yang paling simple. Jadi content creator. Apa yang Anda harus miliki kalau Anda mau jadi content creator? Yang pertama adalah harus punya skill dulu. Kalau nggak punya skill, Anda mau bahas apa di sosial media? Namanya aja pencipta konten. Konten apa yang lo mau bikin? Itu dulu. Skill Anda itu menjual nggak? Skill Anda itu bisa nggak mendatangkan orang melihat konten Anda dan mereka itu kayak terhipnotis mau menonton Anda terus dan terus. Nah, kalau sudah Anda ngerti punya konten, punya skill, baru buat konten. Gimana caranya Anda mengemas konten Anda biar menarik, biar orang mau melihat, menonton Anda, mendengarkan Anda, mau subscribe, mau follow, mau komen, itu bikin konten yang unik. Bukan hanya bikin konten yang bagus, tapi konten yang unik, konten yang berbeda. Apa yang membuat orang mau melihat Anda? Ya, ini tidak mudah.
Saya jago melukis. Oke, saya bisa melukis, teman-teman. Ya, saya bisa melukis. Tapi belum tentu saya jago bikin konten melukis. Buktinya melukis saya itu dari dulu sampai sekarang nggak nyampe 1.000 follower gitu loh ya. Karena kenapa? Aduh, gue males banget mau persiapkan ini, mau persiapkan itu, mau lihat angle sana, angle situ. Gue harus storytelling lagi. Aduh, nah banyak orang yang seperti saya juga gitu loh ya. Punya idenya, tapi waktu eksekusi itu memang tidak gampang gitu loh. Ya, bikin konten yang unik kita berharap apa? Nanti naik followernya. Karena kalau followernya udah naik banyak, misalkan yang ikut kita bisa jualan kan kuncinya itu kan. Kita bisa jadi afiliator kayak di TikTok ya, bikin keranjang kuning, jualan-jualan produk-produk di marketplace. Itu bisa Anda lakukan kalau misalkan followernya udah lumayan. Anda bikinlah iklan-iklan, itu juga butuh kemampuan bikin konten yang bagus. Nah, nanti kita berharap makin lama makin berkembang. Nah, ada tuh ya brand-brand yang mau menawarkan beriklan di tempat Anda atau ibaratnya terima endorsement ya. Nah, nanti dari sanalah mulai berkembang. Ini teorinya, teman-teman. Tapi pada prakteknya bikin konten unik dan naikin follower itu susah-susah gampang. Ya, karena kenapa? Tiap tahun itu berubah-berubah terus. Yang namanya apa ya? Saya lupa tiba-tiba ya. Eh, ya itulah ya, aturan-aturan di sosial media itu bisa berubah-berubah setiap tahunnya. Ya, jadi tidak mudah juga sesuatu yang memang mulainya bisa gratis dengan HP yang apa adanya, tapi sekali lagi tidak mudah. Anda butuh konsisten, disiplin, walaupun yang nonton dikit, walaupun Anda merasa pembawaan Anda masih belum bagus, tapi Anda terus disiplin. Nah, disiplin terus-menerus inilah teman-teman yang tidak mudah. Karena apa? Anda nggak dibayar. Seperti itu teman-teman sekalian. Nah, apakah Anda sanggup melakukan ini semuanya? Ya, dan berdasarkan statistik ini dari YouTube ya, orang yang sukses di YouTube yang punya lebih dari 1 juta subscriber itu hanya 0,028%. Ya. Nah, intinya teman-teman dari contoh-contoh ini saya hanya mau kasih tahu ke teman-teman sekalian, berhentilah mencari bisnis yang gampang, yang tidak sulit, yang mau yang mudah-mudah saja. Stop teman-teman, karena tidak ada dimanapun juga, mau bisnis apapun juga, kita butuh yang namanya berjuang, butuh yang namanya bekerja keras. Termasuk bisnis yang kita perlihatkan kepada Anda pada hari ini. Tapi keunggulan dari bisnis Movinit apa? Mulainya itu dengan modal yang sangat terjangkau. Kurang dari 10 juta saja Anda sudah bisa memulai bisnis. Itu yang menarik teman-teman. Apakah ada resiko finansial? Tidak. Karena sudah dijelaskan kan 9 juta itu dalam bentuk belanja produk. Anda dapat produknya. Artinya kalau Anda tidak menjalankan bisnisnya, Anda juga menikmati produk yang bermanfaat untuk kesehatan Anda gitu loh. Tapi kalau Anda jalankan bisnisnya, ya Anda dapat manfaat secara finansialnya. Anda dapat stok produk pribadi untuk kebutuhan mungkin sebulan, 3 bulan, atau 6 bulan. Kemudian dengan modal yang 9 juta maksimal itu udah buku panduan, landing page. Kalau Anda tertarik dengan digital marketing, Anda ngerti mau iklankan, terserah silakan Anda. Ini juga sudah termasuk sistem komisi tak terbatas, juga termasuk Anda masuk di dalam komunitas Sehat Fit Circle, dan juga sudah termasuk Core Academy, di mana Anda belajar bangun bisnis. Ini semuanya all in, include di dalam paket yang 2 juta, 5 juta, ataupun 9 juta. Sudah paket semuanya. Nah, kerjanya memang kita merekrut. Seperti kita menawarkan franchise kepada orang, ya kita melakukan pitching, kita rekrut. Kemudian setelah kita rekrut, kita ajarkan orang-orang yang sudah kita rekrut yang mau aktif untuk bisa mengembangkan lagi jaringannya, bisa mengembangkan lagi jaringannya. Ini cara kerja dari Movinit. Ya, jadi tinggal Anda pilih nih, Anda mau susah yang mana? Susah di bisnis online, susah di bisnis di content creator, atau di bisnis-bisnis lain ya. Atau mau susah di bisnis Movinit. Nah, kalau di bisnis Movinit, itu kerjaan kita ya ini, presentasi, rekrut, edukasi, ulangi lagi. Presentasi, rekrut, edukasi, ulangi lagi. Nanti makin besar jaringan Anda. Inilah komunitas yang Anda bentuk, yang Anda nanti ajak kumpul, Anda berbagi ilmu, Anda
Ya banyak hal yang bisa Anda lakukan di komunitas ini. Inilah yang kita lakukan bisnis ini. Sulit, ya tidak mudah, tapi sulit dibanding dengan apa, teman-teman sekalian. So, intinya stop mencari bisnis yang mudah. Tidak ada. Movinit adalah bisnis yang simple. Anda butuh tetap kerja keras membangun bisnis ini, tapi kerja keras kita membangun jaringan seperti ini, kerja gila-gilaannya. Anda ikuti sistem 3 tahun, teman-teman. Setelah jaringan Anda stabil, kerja Anda lebih santai, tapi penghasilan Anda stabil, bahkan cenderung meningkat. Nah, inilah kehidupan yang kita mau.